Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan grebek salah satu hobiis di Bantul ya guys, Yogyakarta. Nah, nanti kita akan melihat seperti apakah kegiatan merawat ikan atau ikan apa saja yang dirawat, kemudian seperti apa sih yang menjadi motivasi atau seperti apa nanti. Jangan sampai ketinggalan, tetap pantengin terus video kita ya guys. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa biar kita tetap makin semangat upload tiap hari, subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa ya. Oke, kita langsung masuk, kita temuin ownernya langsung. Come on. Permisi, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin buat ngonten Mas Andi. Ya mas. Oke, guys, ini owner ikan yang ada di sini semuanya. Kali ini kita akan ngonten di tempatnya Mas Andi. Kalau saya bilang Mas Andi ya. Kalau di tempat lain kadang Om. Nah ini kebetulan namanya Mas karena masih muda, ganteng, dan berbahaya ya guys. Oke, sekarang kita mau izin Om lihat-lihat ikan yang ada di sini, kemudian nanti mungkin bisa dijelasin terkait dengan kenapa sih, karena saya lihat di sini ikannya kecil-kecil banyak. Kemudian tadi guys saya sempat melihat postingan kayak flexing ya, Mas Andi itu kadang suka posting, kemudian dikasih lagu-lagu yang ngehits gitu loh kan. Ada silver albino juga, dan akhirnya nggak main-main, nggak cuma 1, 2, 3 seperti kita, tapi sangat banyak. Nanti kita pengen tahu kenapa sih ngegip ikannya banyak. Ini ada Bibas Orinoco juga sangat banyak. Oke, langsung aja Mas, dari tank mana dulu nih Mas untuk ya, kita lihat ikannya? Dari sini dulu? Iya, oke. Kalau tank ini Mas, ini sebelum nanti kita melihat ikan yang ada di sini, boleh tahu nggak sih ukurannya berapa Mas? Ukuran tanknya? Ukuran tank. Untuk ukuran tanknya ini 150 60 Mas. 150 kali 60 kali 60, dan ini pakai sum filter ya Mas? Iya, pakai sum filter. Sum filter dengan medianya boleh Mas diperlihatkan nih kepada teman-teman yang ada di rumah. Wah, berantakan ini. Ya apa-apa. Nah ini komplit banget ini ya. Ini ada apa saja nih Mas? Di flash enggak? Boleh, supaya terlihat. Nah ini ya cuma simpel sih Mas. Ini pakai jetmet, terus batu apung, jamber 2 jetmet lagi ya, kristal bio sama bio bulb di belakang, sama bio ring di depan ya. Iya, di depan. Ini samnya kalau boleh tahu ukurannya berapa Mas ini? Ukuran samnya ini 60 50 40 Mas. Wah, ini sudah sangat mumpuni ya untuk ini ya Mas. Kurang besar dikit ya sebenarnya. Tapi udah sangat bisa mengcover. Ini terbukti airnya very clear guys, bening dan rapih ya. Bisa buat dicontoh bahwa di sini cuma ada 3 chamber. Ya, cuma 3 chamber ini Mas. Jetmet, kemudian di bawahnya ada kristal bio, lalu ada kristal bio lagi, bio bulb, bio ring. Sama ada jetmetnya juga dikit. Oke, nah ini airnya bening dan rapi sekali. Ini pakai kabinet seperti ini ya, karena kita sama-sama tahu ya di sekeliling sini ini juga jadi ruang tamu ya Mas. Iya, ruang tamu, kemudian living room keluarga, jadi very cozy ya. Kalau kita mau nyantui sambil lihat ikan kesana sini, semuanya ada ikan guys. Saya jadi pengen ruang tamu di rumah ada ikannya, tapi kayaknya istri saya nggak boleh. Boy. Apa daya. Oke, next kita coba pengen lihat ada ikan apa saja Mas di sini Mas. Ya, ini ada monocolis Mas, Bibas mono. Bibas mono ya, ini gede banget Om Mas. 40-an. 40. Kemudian ini ada arwana apa nih Mas? Ini golden red crossback. Golden red crossback golden red. Wah, nanti kita belajar arwana karena saya tanya cuman SR aja yang mudah.
Kemudian ini ada yang sangat besar ini apa Mas ini? Arwana Silver Albino ya. Arwana Silver Albino ini sekitar 50 up ya ini, iya. 55 sampai 60 lah. Kemudian di sini ada Orinoco Peacock Bass Orinoco. Lalu di situ ada Monoculus lagi ya. Monoculus. Kayaknya itu cewek ya Mas? Ini betinanya. Nah ini betina, ini jantan. Ini jantan. Nah tapi ini enggak dibreed ya. Enggak. Cuman buat display aja. Display. Ini ada yang sembunyi nih Mas. Ada palmas. Mereknya apa Mas nih? Andy Cherry ya? Iya, Andy Cherry. Andy Cherry lumayan gede nih guys, 30 cm lebih ini pasti ya. Nah ini yang unik ini, kemudian ada RTC Dolphin. RTC Dolphin guys. Lucu, nanti kita coba bikin footage-nya supaya terlihat. Ini kebetulan baru sembunyi, mungkin malu mau kita kontenin ya. Jadi ikannya bersembunyi, nanti coba kita bikin footage yang ikannya gerak-gerak. Siap. Oke Mas, berarti ini di sini oh ada sapu-sapu juga ya? Ya, sapu-sapu sama Lucio Barbus. Oh astaga ya. Sorry, ini ada Lucio Barbus Albino. Dan ini nggak main-main, ini 35. Iya. Lebih ya, hampir 40 deh. Iya. Ini nanti kita pengen liatin ke teman-teman Lucio Barbus ini maksimalnya berapa, karena kita sama-sama nggak tahu ya Mas. Iya. Tapi peliharaannya udah lumayan lama ini. Setahun ada belum Mas? Sudah Mas, sudah ya? ada di sini. Berarti rata-rata ikan di sini ini udah kipan lama ya ini? Ya, yang sini udah kipan lama ini Mas. Ini kipan lama, kemudian dikasih dekorasi, di belakang ada seperti gambar predator ya guys. Jadi menambah garang sama ini. Identik ikannya predator semua. Tapi di sini juga ada dekorasi kayu santigi. Nah ini kok kayu santiginya bagus, beli di mana Mas ini Mas? Biasa ini beli di Tiudeki. Beli di rumah saya. Kemarin di tempatnya Om Jalu, kayunya dari saya. Ini boleh besok kalau butuh kayu. Oke, siap. Kita menuju ke tank berikutnya ya Mas. Iya. Nah ini kalau di sini kita mau lihat atau mau ngitung jumlahnya ikan, ini pasti udah pusing duluan ini Mas. Apa aja Mas yang ada di sini? Ya, boleh di sini ada pada teman-teman. Ya di sini rata-rata kebanyakan ini Mas, Bibas Orinoco. Bibas Orinoco, size-nya berapa? Size-nya kurang lebih 17 cm up. 17 cm. Mungkin ada yang itu rada kecil dikit ya, sekitaran itu ya Mas. 15-17 cm. 15-17, tapi ini ada yang ini lebih nih. 18 cm lebih ada. Lalu selain Bibas Orinoco ada Bibas apa lagi Mas di sini? Ada mono 1 ekor Mas. Oh, ada mono. Mana ya? Itu. Wow, mononya di sana guys, bersembunyi. Lalu itu juga by Om Tio. Dari saya, tapi dulu kecil banget ya. Kemudian ada Oscar Slayer ada 3, ada 4 ya? ekor. Yang satu baby banget ya Mas? Iya, ini padahal dulu satu ukuran tapi ya, ketinggalan. Iya, ini jadi bonsai ini, lucu banget ya. Kemudian ada Taimat apa lagi selain ada Oscar? Ada balasak 2 ekor ya Mas? 2 ekor. Nah ini ada SR nih. Emang Mas Andi ini dalam menjalani hobi emang nggak main-main guys. Di sini ada Golden Red Crossback, di sini ada Arwana SR. Perkiraan Mas nih, jumlah bibas yang ada di sini berapa? Karena saya mau ngitung aja pusing. Nih. Kurang lebih sekitar 40 ekoran Mas. 40 ekor. 40 ekor. Nah berarti kalau kita lihat untuk walaupun jumlahnya sangat banyak, tapi kita lihat dari perbandingan jumlah ikan dan akuarium ini masih aman banget ya Mas? Masih aman. Misalnya nih kan kalau kayak kita hobi rumahan kayak gini kan belum ada genset apa-apa, misalnya nih mati listrik pun masih lah ini ya? Iya masih oke. Masih oke. Di sini saya juga pakai aerator ACDC Mas. Aeratornya ACDC. Jadi salah satu tips guys untuk meminimalisir terjadinya kematian massal. Nah misalnya nih kalau teman-teman mau keep ikan itu pakai aerator ACDC minimal ketika kita belum punya genset. Nah kita berharap ada produsen yang memproduksi pH ACDC ya Mas. Iya. Nah kita sangat berharap sebagai penghobi rumahan yang kita belum kuat untuk beli genset yang mahal, kita pengen ayolah para produsen bikin
PH yang juga AC/DC. Nah, sekarang ukuran tank ini berapa? Sepertinya lebih gede nih, Mas. Iya, ini ukuran panjang 2 meter, panjang 2 meter, tingginya 70, lebarnya 60. Lebarnya 60. Ya, Wah, sama. ini Kalau lebarnya sama. Wah, oke, ini masih sangat mumpuni sekali. Mungkin untuk dia sampai ukuran 20 masih oke lah ya, Mas ini. Iya, masih oke, Mas. Karena tank mat-nya pun menurut saya juga tidak terlalu banyak guys ini, dan terlihat estetik. Nanti teman-teman bisa lihat ya, untuk sinematik ikan yang di tempatnya Mas Andi ini, kalau kita lihat sangat bagus sekali, dipadukan dengan ruang tamu yang juga cakep punya. Oke Mas, berarti kita pindah ke tank sebelah sana. Oke, siap-siap. Nah, monggo. Nah, kalau di sini apa sih nih Mas? Ini sepertinya ini juga nggak kalah seru nih. Ini lebih dominan ke arwananya ya Mas. Ini arwana. Iya. By the way, ini ukurannya 40-an ya Mas? Iya, kalau nggak salah ya. 40 up ini. 40 iya. up lah ya, 40 cm lebih. Ada 2 super red ini pasti ya. Iya. Kemudian dikasih tank mat. Ini Caveat. cuma caveat. Iya. Kemudian yang sini ada, nah ini beda nih. Ada caveat, ada red feveng, caveat albino, red feveng, sama parrot notel ya. Parrot notel. Ya? Tapi ini cakep sekali. Oke. Sebelum kita beranjak ke tank sini, nah ini untuk lampu apakah ini termasuk tanning atau seperti apa Mas? Ini cuma pakai soft tanning Mas. Soft tanning. Iya. Untuk merangkai sendiri atau pakai ada mereknya apa gitu Mas? Atau merek. Ada, oke, iya, pakai merek ya. Iya. Soft tanning ya. Berarti belum pernah di tanning yang benar-benar hard tanning gitu Mas? Ini dulu sempat sudah pernah ini saya sempat tanning. Ini ya, ini ya. Sudah sempat saya tanning. Kalau ini baru rencana mau saya tanning. Masih rencana, tapi ini posturnya keren guys. Ini seperti rada buntek ya, semi SB dikit lah ini. Iya. Semi SB, kemudian kepalanya juga oke. Kita sebagai orang awam aja lihatnya langsung, wah cakep ini. Kemudian di sini ada 2 SR, ada red feveng juga ya Mas itu ya? Red feveng 1 ekor. Red feveng sama parrot notel. Nah ini kalau untuk pakannya apa Mas? Ini harian saya pakai jangkrik sama filet lele. Filet lele sama jangkrik. Oke. Biar ngirit pakai filet lele. Betul, kita suka kok. Kita pokoknya tim pengiritan. Nah, kalau untuk yang tank mat-nya sendiri apakah juga ada kasih makan khusus atau cuman ngikut yang gede, misalnya ada yang nggak habis atau sisa-sisa atau seperti apa Mas? Kalau untuk tank mat-nya sendiri sih ini kebanyakan makan sisa-sisa makanan dari arwananya sendiri Mas. Okay. Jadi tidak saya kasih makanan khusus. Siap-siap, berarti ya istilahnya cuma untuk pembersih aja. Pembersih, kemudian walaupun udah ada pembersih makanan juga dikasih pembersih lumut ya Mas? Iya. Ada sapu-sapu albino. Itu juga by Om Kodeki. Saya itu sukanya itu beli itu Mas, albino sapu-sapu tuh kecil itu. Saya beli 50 kan. Nah, ini salah satunya pada kesini dan ke tempat mana-mana. Siap-siap. Oke, kita masuk ke tank di bawahnya nih. Kalau di sini dari mana dulu? Dari sini boleh Mas? Iya Mas. Ini masih ada imut-imut bocil nih. Iya. Baby silver albino arwana. Nah ini kok sepertinya banyak banget. Ada berapa ekor sih Mas ini? Ini tinggal 16 ekoran Mas. 16 ekor guys. Nah ini ada 16 ekor dan di sini juga ada sapu-sapu. Semuanya ada ini berarti. Sapu-sapu albino. Untuk menghemat kita menggosok-gosok ya Mas. Iya. Ternyata memang efektif banget. Tapi walaupun seperti itu Mas, boleh tahu nggak ini apakah ada sifon atau kadang secara berkala dibersihin dari dalam atau seperti apa Mas? Atau kalau pakai untuk itu magnet pembersihan kaca sendiri sih biasanya waktu WC itu baru saya bersihkan Mas. Oh berarti sekarang WC siap. Tapi alhamdulillah dengan adanya sapu-sapu ini lumayan mengurangi banget, mengurangi tenaga untuk membersihkan. Nah sebelum kita lanjut Mas, tadi kebetulan sana kelupaan untuk kasih makannya itu jadwalnya untuk yang tank jumbo itu, ikan-ikan jumbo itu berapa kali seminggu atau seberapa hari sekali itu?
Ya itu ngasih terserah ngasih makannya 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Oke, berarti 3 hari sekali lah. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kemudian yang seminggu 2 sampai 3 kali. Peacock Bass juga yang tank kecil-kecil, ikannya kecil-kecil juga. Kalau ini tiap hari ya? Nah, kalau untuk arwannya sendiri tiap hari ini. Tiap hari. Berapa jangkrik Mas? 20 untuk yang besar ini. 20 jangkrik untuk masing-masing ya berarti? Iya, masing-masing. Nah ini karena teman-teman yang ada di rumah perlu tahu untuk kasih makannya treatment seperti apa. Karena ini serius, ini kayaknya cakep walaupun belum training. Wah ini saya malah jadi kepengen punya SR lagi nih yang lucu, yang sahdu ini Mas. Nah kalau ini kan normal ya, ini panjang ya. Kalau ini kan sedikit semi kayaknya ini. Semi SB, sumo lah. Dan nyendok banget loh ini. Oke, kita lanjut ke Silver Albino ini 16. Ukurannya berapa Mas ini? Ukurannya 13-15 cm. 13-15 cm, masih kecil banget ya? Kecil. Dulu kalau boleh tahu kipnya dari berapa senti Mas? 12 cm Mas. Berarti belum lama ya? Masih baru. Masih baru. Oke. Karena tadi sempat sebelum kita kesini sempat kita WA-an bentar, karena untuk yang Orinoco sana kecil-kecil itu udah 2 tahunan ya Mas? Iya, itu malah udah lama banget. Jadi seperti karena sistem ngasih makannya juga 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi tidak dipus ya? Tidak dihapus. Siap, tapi warnanya boleh diadu. Sekalian kita sebelum beranjak ke sana lagi, nah ini ada keluarga dolar ya Mas nih? Iya. Ini ada apa aja nih Mas? Ada 2 macam Mas. Cuman 2 macam sama ya? White bar ya. Tin bar sama white bar. Ini 20-30 ekor ada nih Mas ya? Sekitar 25 ekor. 25 ekor. Dan ini berarti dibesarkan dari kecil atau beli udah segede ini Mas? Dari kecil. Dari ukuran 5 cm. 5 cm. Wah ini sepertinya saya menimbulkan banyak pertanyaan nih Mas, gara-gara tank ini, kemudian tank itu. Nah nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Oke, kita ngobrol di tempat yang lain Mas, supaya nanti lebih enjoy. Oke guys, jangan sampai ketinggalan ya. Oke guys, gimana tadi room tour untuk ikannya? Sebenarnya Mas Andi ini selain beliau itu fish lover ya, atau predator fish lover, ternyata tadi ada bocoran juga, ternyata Mas Andi juga ada sulcata, kura-kura mahal guys. Kemudian ada apa lagi Mas selain sulcata? Iguana, kemudian kucing. Kemudian di depan ada kolam koi. Wah berarti memang Mas Andi ini nggak hanya fish lover, ternyata juga animal lovers. Oke, kita lanjut ya Mas. Kita pengen bertanya yang sifatnya bukan ke jenis ikan atau seperti apa. Nah ini kalau saya lihat dari tank ini besarin dari baby untuk Peacock Bass Orinoco. Kemudian di sana tadi saya lihat ada Silver Albino. Kemudian di sana lagi ada dari keluarga dolar atau apa ya, kalau orang bilang ya bawal-bawalan lah ya Mas, bawal-bawalan atau bawal hias guys. Nah ini seperti apa sih Mas? Kenapa sih Mas Andi suka ngekip dari kecil? Dan menurut saya untuk ya kayak seperti kita penghobi rumahan ini jumlahnya banyak itu Mas, dalam satu jenis gitu loh. Boleh dijelaskan pada teman-teman nih Mas, seperti apa sih sebenarnya yang terpikirkan oleh Mas Andi gitu loh? Ya sebenarnya cuma senang melihara aja sih Mas. Senang melihara, basically senang melihara gitu kan. Senang lihat proses pertumbuhannya juga. Siap. Jadi kebanyakan memang dari dulu melihara dari kecil ya sampai ke remaja gini. Jadi senang aja Mas lihat prosesnya. Berarti tapi nggak mungkin dong setelah remaja kemudian udah gede gitu kan kita keep semua, nggak mungkin. Ya nanti kan kalau ada yang cocok ya bisa kita putar lagi kan. Oke. Berarti tetap kalau saya boleh sedikit memberikan analisa, ya setidaknya hasrat kita untuk memelihara ikan, kesenangan kita kan terpenuhi, tapi siapa tahu juga ada bonus di belakangnya ya Mas. Nah itu kan beda perkara lagi, it's another story lagi kan gitu artinya guys. Jadi menurut saya bagus banget nih untuk inspirasi. Jadi karena secara nggak sadar saya juga ya Mas ternyata ya saya juga pelihara apa-apa dari kecil. Pada saat kita ada, kalau orang di sekitar kita sih namanya BU ya Mas, BU atau ada kepentingan-kepentingan tertentu, lumayan lah buat
tambah-tambah. Nah itu menurut saya pribadi itu juga tidak mematikan hobi kita sih menurut saya ya. Benar, Mas. Iya nggak sih? Iya. Karena kita juga tersalurkan kesenangan dalam memelihara ikan, tapi nggak mungkin dong ikan yang kita pelihara banyak itu akan kita keep pada saat kita butuh atau mungkin sudah tempatnya udah nggak mumpuni, ya pastilah kadang ada yang kita keluarkan ya Mas. Di saat-saat tertentu ya bisa jadi penolong kita. Nah, jadi kita sayangi ikan-ikan kita seperti Malika ya Mas. Suatu saat pasti kita mendapatkan balasan dari ikan-ikan. Tapi balasannya selain keindahan yang kita lihat setiap hari kayak gini ya Mas, untuk refresh sepulang kerja atau beraktivitas pasti ada juga kan dari segi nominalnya. Iya, bener Mas. Iya enggak. Jadi nggak ada salahnya sih guys. Ketika ikan ini dijadikan sebuah kegiatan yang positif, hobi yang positif, kita nggak kebanyakan keluyuran sebagai bapak-bapak. Kemudian yang pasti nanti ada efek nominalnya yang lumayan bisa membantu kita. Oke, jadi ini saya dapat satu input atau dapat satu materi yang bagus gara-gara konten kesini, ternyata dari ikan bisa kita putar lagi buat ikan ya Mas. Nah, bener Mas. Iya kan? Karena kayaknya kalau kita mau melihara ini sampai ikan gede sampai mati pun itu pasti kita nggak bakalan memelihara sebanyak ini. Nah, ya nggak? Ya kita suatu saat pasti akan menjual ikan. Jadi kalau dalam tanda kutip ya di beberapa forum ada yang bilang ini seller, ini hobis dan sebagainya. Menurut saya ya sah-sah aja semuanya. Selagi kita menjalaninya tetap dengan apa ya Mas namanya ya, tetap dengan kecintaan terhadap ikan sih, menurut saya it's no problem, nggak ada masalah sih. Karena ketika saya lihat ikan bagus di postingan, misalnya Mas Andi posting, Mas boleh nggak sih Mas Orinokonya buat saya jadi buyer, Mas Andi jadi seller. Tapi suatu saat ketika Mas Andi main, Mas itu gimana, ya nggak apa-apa kan, seperti itu. Jadi buat teman-teman di rumah, sekiranya Mas Andi kan pasti ada kegiatan di luar ya. iya. Sama kita juga semuanya teman-teman pasti ada kegiatan atau pekerjaan utama. Nah siapa tahu selain ikan ini memberikan kesegaran di dalam rumah, refresh di otak, kemudian kesenangan kita, nah ada plus-plusnya itu tadi sebagai bonus. Mungkin sebelum konten ini kita tutup Mas, ada nggak sih pesan atau seperti apalah yang bisa disampaikan ke teman-teman ya sama penghobis ikan, seperti apa boleh disampaikan dong, bebas aja Mas. Boles dan santai sambil full senyum. Ini Mas Andi orangnya full senyum. Oke. Ya intinya sayangilah peliharaan kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Betul. Kemudian ada lagi? Nah, sementara itu Yang pasti kita harus menyayangi apa yang sudah kita pelihara semaksimal mungkin ya. ya. Dari semuanya lah, dari makanannya, semuanya, dan pasti Mas Andi juga melakukan yang terbaik nih untuk ikan-ikannya. Boleh dong suatu saat misalnya ikan-ikan udah gede, kita konten lagi ya Mas. Siap. Siap. Terima kasih untuk waktunya. Ini hampir jam 11 malam guys. Mas Andi mau kita gangguin untuk konten kita kali ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa sowan lagi, kita bisa ngonten lagi ke tempatnya Mas Andi, tentu dengan ikan-ikan. Siapa tahu besok di sini jadi galeri, nggak cuma jadi penghias ruang tamu ya guys, siapa tahu. Kita doakan yang terbaik, semoga Mas Andi sekeluarga sukses terus. Oke, dan untuk konten kita kali ini kita coba sekian, banyak salah kata mohon maaf. Tapi sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya Baby Fish enggak angin-anginan lagi kayak kemarin. Kita semakin semangat lagi upload tiap hari guys. Oke, setuju ya? Setuju dong. Oke, banyak salah kata mohon maaf. Wah, see you. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Iya Mas Dini.